Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa mawalah, amma ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima aghlaq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wa ala alihi qadruhu wa maqdaruhul azim. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirah, kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, semoga kita senantiasa diberikan Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan hidup, kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup di dunia, terlebih-lebih kehidupan di akhirat kelak. Semoga kita senantiasa Allah lindungi dari mara bahaya, musibah, bala, dan lain-lainnya. Berbicara tentang dunia, ketika dunia Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengatakan, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, ad-dunya mal'unatun ma fiha illa bidzikrillah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dunia Allah laknat. Ma fiha, apa saja yang ada di dalam dunia, illa bidzikrillah, kecuali orang-orang yang ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu demikian ketika kita ingin mencari kehidupan dunia, mencari kehidupan yang selalu tentang bersangkutan dengan dunia, maka itu tidak akan ada habisnya. Selalu ketika kita ingin mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti hawa nafsu dunia, maka itu akan selalu mencondongkan kita ke dalam kesesatan yang Allah murkai. Karena demikian, nafsu itu selalu membawa kita ke dalam yang jauh mendekati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa melawan hawa nafsu, jangan sampai kita selalu menjadi budak-budaknya hawa nafsu. Seandainya kita menjadi budak-budaknya hawa nafsu, maka itulah akan terlena dengan buayan lautan dunia. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu demikian, jangan terlalu mengejar mata benda dunia, karena kita tidak akan kekal di dunia ini. Kita tidak selamanya di dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa hamba sahaya, insan yang mempunyai nafas, dha'iqatul maut, dia akan menjumpai yang namanya kematian. Yang kita pikirkan ialah bagaimana caranya untuk menambah bekal, menyimpan bekal untuk di kehidupan yang selanjutnya, itu kehidupan di akhirat kelak. Karena ketika kita sudah meninggal dunia, tidak ada lagi bekal-bekal, benda-benda yang bisa kita bawa, melainkan amal kebajikan, kebaikan, amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka dari itu mulailah kita berpikir sejak sekarang ini bagaimana caranya untuk menambah kebaikan-kebaikan, amal-amal yang diridhoi Allah, yang disukai Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lapang layak di dalam yaumul kiamah kelak. Lalu demikian, maka jangan terlalu mencintai dunia, karena ketika kita sudah meninggal dunia, rumah yang megah, kekayaan yang banyak, emas berlian yang berlimpah, tidak akan kita bawa ke dalam kuburan, tidak akan kita bawa. Lalu apa yang kita bawa? Yaitu amal kebaikan soleh, kita beribadah kepada Allah dan selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Ketika kita sudah terlalu mencintai dunia, maka kita akan lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu demikian, bagaimana caranya untuk mengantisipasi dengan keadaan kayak gini? Itu dengan salah satu caranya dalam kitab mengatakan, salah satu ulama mengatakan, untuk menjadikan, untuk membimbing nafsu kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya ialah dengan zikrul maut, mengingat kematian. Ketika kita selalu merenungkan, memikirkan kematian yang akan selalu menghampiri kita, maka kita akan sadar bahwa dunia ini tidak akan kekal selamanya, tidak akan abadi. Karena yang abadi nanti kelak ialah di yaumul akhirah kelak, ketika kita hanya mempunyai dua tujuan, surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu mengingat kematian, wahai teman-teman semuanya. Kematian itu pasti akan menjumpai kita. Kematian itu akan selalu datang kepada siapapun hamba Allah yang mempunyai nyawa. Maka ingat-ingatlah, nah zaman sekarang ini yang penuh dengan kecanggihan dunia, penuh dengan tipu daya dunia, banyak mata benda yang selalu ingin mengingat, melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat-ingatlah sekarang ini dengan kematian yang selalu menghampiri kita. Jangan sampai kita terlena dengan buayan lautan mata benda dunia, tipu daya dunia. Semoga kita senantiasa, ya Allah, berikan kita hidayah untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melakukan kebaikan-kebaikan untuk bernilai pahala ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikianlah kita akan senantiasa mendapatkan hidayah, pertolongan, inayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga kita bermanfaat bagi kita semua, terutama kita sama umat Islam, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling berbagi, saling memberikan saran, saling memberikan pertolongan, saling mengingati sebagai sesama kaum muslimin muslimatnya umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah uraian singkat yang dapat saya sampaikan. Terlebih saya mohon maaf sebesar-besarnya jikalau ada kata-kata yang salah, kesilapan untuk kita semua. Jikalau ini kata yang salah itu dari diri saya sendiri, jikalau betul benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, saya hanyalah manusia biasa, dan kita sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam saling seanugianya, sepantasnya mengingatkan sesama umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling berjuang, saling membantu dalam agama Islam Allah dan negara Republik Indonesia nya kita yang tercinta. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.